Ya, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mau memulai devosi kami. Mohon Tuhan pimpin kami, beri kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami boleh menerima kebenaran-Mu, dan kami boleh semakin hari semakin diperlengkapi Tuhan, bertumbuh menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-1 sampai ke-15. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ke-15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan di rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setianya yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikut segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Kita lanjut ke kisah Aladin. Ya, di kisah Aladin ini si Aladin, ya, secuplik dengan kisah Aladin, pasti kalian gak ada yang belum pernah mendengar kisah ini, ya. Ibu percaya kalian pernah mendengarnya, ya. Jadi secuplik dengan kisah Aladin. Jadi si Aladin ini dia terperangkap di dalam sebuah goa. Di dalam goa ini dia itu menemukan sebuah lampu kayak semacam teko gitu, dan ketika itu dia membersihkan atau mengelus-ngelus lampu itu. Tiba-tiba wow, muncul si jin yang muncul keluar dari lampu itu. Dan jin ini karena dia berterima kasih sudah dikeluarkan dari lampu itu, maka jin ini memberikan sebuah tiga permintaan kepada Aladin. Lalu Aladin minta sesuatu, yaitu kekuasaan dan kekayaan supaya dia bisa mengambil istri raja. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini, enak ya kalau kita meminta sesuatu lalu tiba-tiba wow muncul.
sesuatu itu kita dapatkan. Rasanya kayaknya seneng banget ya, apalagi kalau kita misalnya minta HP, kita cuma berdoa, Tuhan minta HP, HP-nya muncul di depan kita. Tuhan minta motor, motornya muncul di depan kita. Atau Tuhan, saya mau minta saya ranking 1, tiba-tiba tanpa proses atau apa langsung ranking 1. Oh, enak banget ya. Tapi Tuhan kita bukanlah Tuhan Aladin. Tuhan kita tidak sama dengan jinnya Aladin ya, yang bisa kita perintah-perintah, yang bisa kita meminta apapun yang suka hati kita. Ingat, Tuhan kita itu berkuasa, Tuhan kita mulia, dan Dia berdaulat atas hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik dari hidup kita, tidak semerta-merta apa yang menjadi kerakusan kita, hasrat kita itu dipenuhi oleh Tuhan kita. Oke, lanjut. Pernahkah kita berdoa meminta sesuatu? Ini adalah pertanyaan yang sungguh bisa sangat mudah untuk kita jawab. Pasti kita semua pernah berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, baik itu kesehatan, kekuatan, harta benda, kekayaan, kecantikan, kegantengan, atau bahkan kita pernah meminta sesuatu, yaitu hal-hal yang mungkin lebih besar, yaitu kedudukan, atau bisa jadi kita meminta sesuatu yaitu benda-benda yang kita sukai, atau kondisi-kondisi yang kita harapkan. Enak banget ya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita berdoa kita menjadikan Tuhan kita itu seperti jinnya Aladin? Hati-hati ya. Lanjut. Yuk kita belajar dari Salomo. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertanyaan, apa yang kamu minta akan aku berikan kepadamu. Lalu si Salomo ini ternyata meminta satu hal yang benar-benar mengejutkan, yaitu dia meminta tentang hikmat. Dia minta untuk diberi hikmat. Ya, hikmat adalah sesuatu yang bersifat esensi. Dia tidak mudah habis dan dia tidak mudah hilang ketika dia dilakukan, dan dia tidak langsung memikirkan, oh aku minta kekayaan, aku minta kedudukan, aku minta kejayaan, aku minta semua yang aku buat berhasil. No, dia hanya minta hikmat. Karena Salomo ini menyadari hikmat membuat dirinya bisa kaya. Hikmat membuat dia bisa memiliki kedudukan. Hikmat bisa membuat dia berjaya. Hikmat bisa membuat dia menjadi pribadi yang lebih besar, lebih berkuasa. Ya, jadi dia melihat sesuatu yang esensi, yang lebih penting, tidak hanya sebatas keserakahan. Mungkin dengan dia diberi pertanyaan, kamu minta apa? Bisa aja dia minta kekayaan, kekuasaan, kedudukan, tapi dia tidak mengambil hal itu. Dan walaupun demikian, Salomo juga semasa hidupnya belum tentu juga happy ending. Tapi ada bagian yang bisa kita pelajari dari Salomo, yaitu dia memilih bagian atau hal yang lebih esensi dari hidupnya. Ya. Oke, Tuhan kita itu bukan jin Aladin. Kita tahu kalau Tuhan kita itu bukan jin Aladin yang ketika kita berdoa terus boom ada. Atau ketika kita meminta sesuatu Tuhan kita langsung memberikan itu. No, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu memberikan sesuatu kepada kita dengan kehendaknya. Bukan dengan kehendak kita, karena kita itu ya hanyalah seorang manusia yang berdosa. Kita punya natur dosa di mana setiap keinginan kita, hasrat kita belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bisa jadi ketika Tuhan tidak mengizinkan itu kita dapatkan, Tuhan sedang menjauhkan kita dari kecelakaan. Tuhan sedang menjagai kita. Tuhan sedang menyediakan berkat yang lebih besar dari apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Ya, jadi Tuhan kita itu bukan jin Aladin. Ya, kalau jin Aladin hanya kasih 3 permintaan, tapi kalau Tuhan kita, Dia kasih yang paling baik. Dia kasih senantiasa sepanjang umur hidup kita, dari kita lahir, dari kita beranjak dewasa, kita melewati fase-fase hidup ini, sulit, senang, bahagia, sedih, sukar, Tuhan tetap mendampingi. Dan Dia tidak sama dengan jin Aladin yang kita minta langsung boom ada, tapi Dia memberikan apa yang terbaik buat kita sesuai dengan kehendaknya dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mari kita menjadikan doa kita adalah doa yang memiliki esensi. Apakah doa kita di dalamnya itu mengandung hal yang lebih esensi?
bukan karena keserakahan kita, bukan karena hasrat kita, atau karena kita keinginan-keinginan yang itu tuh nggak jangka panjang, ya. Keinginan-keinginan kita seringkali adalah keinginan-keinginan yang untuk memuaskan diri kita. Tapi kalau kita punya keinginan atau harapan yang sesuai dengan kehendaknya, percayalah Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya. Semangat. Ibu berharap kita terus mendoakan bangsa dan negara kita, dan kita mendoakan pemerintahan kita, serta kita mendoakan daerah kita. Kita terus menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, di kelas, di rumah, di dalam masyarakat. Ingat, Tuhan kita bukan jin Aladin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar sedikit tentang kebenaran-Mu. Kami tidak mau Tuhan meminta hal-hal yang muluk-muluk. Kami mau Tuhan mulai hari ini berkomitmen ketika kami meminta sesuatu, kami memikirkan apakah itu beresensi, ataukah itu bernilai, apakah itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Kalaupun kami tidak mendapatkannya, kami tidak mudah kecewa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.